Hamparan luas lahan pertanian dan juga perkebunan di sini membuktikan bahwa desa ini memiliki banyak sumber daya alam. Jarak tempuh desa ini menuju pusat kota hanya 20 menit. Dan di desa ini juga bisa dikatakan menjadi pintu masuk bagi warga yang akan berkunjung ke Jember, baik itu tamu domestik maupun mancanegara. Ya, Desa Wirawongso di Kecamatan Ajung, Jember menjadi tempat didirikannya lapangan terbang Bandara Noto Hadinegoro. Saya Ageng Widya, inilah Jelajah Desa. Wirawongso, sebuah desa yang berjarak sekitar 7 km dari pusat kota Jember. Dengan jarak tempuh sekitar 20 hingga 25 menit, desa ini memiliki aksesibilitas memadai. Maka tak heran bila Pemkab Jember membangun sebuah bandar udara di desa ini. Bandara Noto Hadinegoro Jember kembali diaktifkan sejak Juli 2014 setelah sebelumnya vakum selama 8 tahun. Bandara ini diharapkan menjadi sarana memudahkan akses wisatawan masuk ke Kabupaten Jember dengan rasionalisasi mampu memangkas waktu yang cukup efisien dari Surabaya. Jika jarak tempuh darat memakan waktu 5 hingga 7 jam, dengan melalui pesawat hanya bisa ditempuh hanya 30 menit. Disinilah letak strategis Desa Wirawongso, Kecamatan Ajung, sebagai pintu masuk wisatawan datang ke Jember. Desa ini memiliki beragam potensi yang kini tengah dikelola, mulai dari produsen oleh-oleh khas Jember, Suwar Suwir, hingga berbagai wahana lain seperti adanya kolam pancing dan sentra budidaya ikan air tawar. Menyadari pentingnya sarana infrastruktur yang memadai, Desa Wirawongso akan terus berbenah, memperbaiki pelayanan publik yang berbasis digital, yang menjamin kecepatan dan efektivitas dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Assalamualaikum Pak Kades. Waalaikumsalam, Gimana kabar Mbak hari Una? ini? Alhamdulillah baik, Mbak. Iya Pak Kades, saat ini kita berada di salah satu lapangan terbang Bandara Noto Hadinegoro yang dimana ini dibangun di Desa Wirawongso. Tanggapan Pak Kades dengan berdirinya lapangan terbang di desa ini seperti apa Pak? Saya atas nama masyarakat Desa Wirawongso sangat bangga sekali dan antusias bahwa penerbangan di Desa Wirawongso ini akan berjalan maksimal gitu. Karena nanti akan berdampak kepada perekonomian masyarakat. Betul. Gitu. Dan nantinya potensi apa Pak yang akan dibangun oleh pemerintah Desa Wirawongso ini dengan adanya Bandara Noto Hadinegoro? Ya, dengan adanya bandara ini banyak potensi-potensi yang akan kami gali beserta jajaran, Mbak. Salah satu contoh peningkatan BUMDes, terus Karang Taruna dan potensi-potensi yang sekiranya mengangkat perekonomian masyarakat. Terus di Desa Wirawongso ini ada salah satunya produksi suwar suwir. Iya. Saya upayakan nanti di Desa Wirawongso ini, karena di Jember kota suwar suwir, saya akan menciptakan Desa Wirawongso desa suwar suwir. Baik, karena memang nantinya bisa dikatakan Bandara Noto Hadinegoro ini menjadi pintu masuk bagi para wisatawan yang akan masuk ke kota Jember seperti itu. Iya. Mungkin dengan berdirikannya UMKM khususnya warga di sini Pak, bisa meningkatkan perekonomian warga di sini seperti itu Pak Kades. Iya, saya upayakan nanti perekonomian di Desa Wirawongso dengan adanya bandara ini akan otomatis terangkat, Mbak. Soalnya ketika ada tamu datang, itu yang dipandang bukan Jembernya, jadi desa kita, Desa Wirawongso. Otomatis nanti perekonomian, barangkali ada masyarakat yang jualan, terus ada produk-produk yang murni berasal dari desa nanti akan dibeli oleh tamu-tamu itu. Sejauh berdirinya Bandara Noto Hadinegoro ini Pak Kades, seperti apa perekonomian bagi masyarakat di sini Pak? Ya, karena masih situasinya seperti ini ya tidak terlalu maksimal, Mbak. Cuman saya dengan
jabatan sebagai PJ Kades ini berupaya semaksimal mungkin untuk kedepannya akan lebih terangkat kembali. Baik, dan saat ini memang Bandara Noto Hadinegoro masih bisa dikatakan masih berkembang, Pak. Harapan Pak Kades untuk bandara ini sendiri ke depannya seperti apa? Ya, harapan saya untuk lebih maju lagi dan ini saya komunikasi dengan pihak bandara tadi. Ini sebenarnya ada jadwal ini, Mbak, tiap Iya? hari ini. Cuman karena situasinya masih Covid, terus penumpangnya sepi, ya akhirnya tinggal jadwalnya toh. Gitu. Dan di sini katanya pihak bandara itu setiap ada penumpang itu swab itu digratiskan. Baik, jadi ini adalah bentuk perhatian dari sini untuk bisa menarik para wisatawan yang akan berkunjung ke Jember. Baik. Iya, iya. Atau mungkin kita bisa berjalan-jalan di sekitar sini, Pak Kades. Monggo. Pastinya nanti jika ini semakin berkembang, mungkin banyak wisatawan yang akan berkunjung ke Jember. Mungkin potensi wisatanya ya, Pak ya. Iya, nanti potensi wisata ini harus ditingkatkan, Pak, ditumbuhkan. Iya. Pak Kades ada ide nggak, Pak, untuk Desa Wirowongso sendiri? Potensi wisata apa yang nantinya akan dibangun di sini untuk bisa menarik wisatawan datang ke Jember, Pak? Ya, sementara untuk kedepannya ini seperti di muka balai desa saya sudah mendirikan kafe dan itu nanti akan ditingkatkan, diperbesar untuk barangkali ada tamu dari luar turun ke bandara nanti mampir di kafe tersebut. Dan gitu. kafe itu adalah bentuk badan usaha milik desa seperti itu, Pak Kades? Iya, Sudah itu berdiri sejak kapan itu, Pak? itu berdirinya sejak tahun 2017, namun secara maksimal karena ini masih pandemi Covid ini, jadi masih belum maksimal, Mbak. Cuman masih sudah jalan itu. Iya. Baik, jadi para wisatawan yang nantinya turun di bandara ini langsung bisa melihat kafe yang ada di sebelah balai desa. Iya, seperti betul. itu, Pak, Nanti ya? di samping kafe kita upayakan masyarakat berjualan di sana, Iya. apa produk Wirowongso nanti akan di sana itu dikumpulkan nanti supaya masyarakat berjualan di sana. Atau gitu. mungkin nanti bisa dibuat outlet khusus bagi warga, Pak, yang menjual UMKM di situ seperti itu. Iya, ya, nanti harapan saya begitu ke depannya. Jadi di samping itu ada kafe yang melalui kerjasama dengan BUMDes. Iya. Itu nanti masyarakat yang berkeinginan untuk menjual produknya itu bisa Di sana, seperti bisa kumpul itu. di sana. Gitu. Baik, sementara ini kafe yang bekerja sama dengan BUMDes itu tadi, Pak Iya. Kades. Apa saja, Pak, produk yang jual di sana? Sementara hanya minuman sama mamiri saja, Mbak. Iya. Jadi kue-kue itu. Cuman alhamdulillah walaupun ini situasinya Covid, kita masih bisa ada pemasukan. Iya. Jadi per hari itu bersihnya setelah dipotong karyawan, terus anak-anak muda yang bekerja itu masih sisa sekitar 100 sampai 200 itu bersih sudah. Iya. Memang Pak Kades sangat memperhatikan masyarakat di sini, terutama dari sektor Iya. masyarakat di Desa Wirowongso, Pak Kades, bergantung hidupnya di sektor apa, Pak? Sebagian besar di sektor pertanian ini, Mbak. Cuman saya berusaha untuk kebanyakan yang punya usaha, suatu contoh perusahaan kerupuk, tempe itu banyak di Wirowongso yang masih belum dimanfaatkan oleh pihak desa. Sebentar lagi ini mungkin ke depan kita topang dengan anggaran itu supaya bekerja sama dengan BUMDes itu. Jadi kita sama-sama jalan. Masyarakat untuk tambahan modal juga ada, desa ada pemasukan dari sana gitu. Jadi itu adalah bentuk kepedulian dari pemerintah desa untuk masyarakat, khususnya bagi mereka yang memiliki usaha mikro kecil menengah seperti itu, Pak Kades. Iya, betul. Jika dari tadi kita berbincang mengenai potensi yang ada di Desa Wirowongso nih, Pak Kades Adi sendiri menjabat di sini sejak kapan, Pak? Saya karena statusnya itu PJ pejabat, Mbak, setelah kepala desanya meninggal dunia itu sejak bulan Mei 2021 ini. Dan saya akan berakhir bulan November bulan depan ini. Setelah itu kita mudah-mudahan mendapat restu dari masyarakat akan maju di PAW, Mbak. Baik. Jadi di sisa waktu pengabdian Pak Adi ini sendiri, apa, Pak, yang akan dilakukan untuk masyarakat Desa Wirowongso, Pak? Ya, setelah kita bekerja keras dari bulan Mei sampai sekarang selama antara 5 sampai 6 bulan sudah berupaya semaksimal mungkin bagaimana masyarakat
Yang pertama sudah sejahtera, dan saya lakukan banyak bantuan sudah yang direalisasikan kepada masyarakat, baik itu berupa sembako dan uang tiap bulan 300 itu. Baik, dan juga kita tahu bahwa pelayanan di balai desa ini tidak hanya bisa dilakukan pada jam kerja seperti itu, Pak Kades. Betul. Perangkat desa di sini juga mau melayani masyarakatnya di luar jam kantor, dan itu sudah mendapatkan persetujuan dari Pak Kades seperti itu. Kenapa Pak terbesit ide seperti itu, Pak Kades? Saya ingin memudahkan masyarakat, dan ke depan ini Mbak, saya berkeinginan dan punya program bahwa masyarakat itu tidak harus ke desa untuk mengurusi surat. Jadi saya pakai sistem gitu. Jadi ketika ada kebutuhan dari masyarakat, cuman pakai HP saja. Itu pemikiran saya ke depan. Tapi untuk sementara ini saya lakukan bahwa pelayanan masyarakat itu harus tidak harus pada jam kerja saja. Contohnya ketika masyarakat minta keterangan sakit, dan itu kan sifatnya mendesak, Mbak. Jadi kalau kita lakukan pada hari-hari atau jam-jam kerja, umpamanya hari Sabtu, itu nanti kan ke hari Senin lagi untuk melayani masyarakat. Saya tidak. Jadi ketika masyarakat ada kebutuhan, selama itu tidak berbenturan dengan aturan, silakan dilayani. Dan biasanya Pak Kasun itu telepon saya malam-malam. Jadi Kasun, staf yang ada di wilayah, memang itu saya programkan untuk memiliki laptop dan printer. Jadi ketika ada masyarakat, ya diketik di rumahnya, terus minta tanda tangan ke rumahnya, ya Pak Kasun yang minta tanda tangan itu. Baik, jadi Pak Kades juga melayani masyarakatnya bisa dikatakan 24 jam gitu. Ya, tadi pemirsa perbincangan kita bersama Kades Wirawongso Bapak Adi seputar lapangan terbang Bandara Noto Hadinegoro yang berdiri di Desa Wirawongso, Kecamatan Ajung. Dan sesaat lagi kita akan diajak Pak Kades untuk berkeliling di UMKM yang berada di Desa Wirawongso.